Oke, jumpa lagi di Ngops. Ngopi, ngobrol santai. Nah, kali ini ramai di media sosial tentang keamanan dan ketertiban. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu kita adalah dari Pokdar Kamtipmas. Nah, pengen tahu apa itu Pokdar Kamtipmas? Oke, sekarang kita tanya dengan anggota Pokdar Kamtipmas dari Depok Jaya. Oke, selamat datang Pak Nasir. Selamat datang, terima kasih. Senang bisa berjumpa dan berbagi, Nah, Bang Tommy. Ini banyak nih masyarakat yang nanya, apa sih itu Pokdar Kamtipmas? Pokdar Kamtipmas. Jadi dari singkatannya saja Pokdar Kamtipmas itu adalah kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat. Jadi ini kelompok sadar gitu. Jadi bukan seperti ormas, tapi ini kelompok sadar yang bermitra dengan kepolisian. Yes. Ya, kira-kira begitu. Kegiatannya itu apa aja sih? Ya, kegiatannya seperti sehari-hari ya, namanya kelompok sadar Kamtipmas. Ya, kegiatannya sih seputar Kamtipmas saja, khususnya di lingkungan masing-masing ya, di mana para anggota itu berada. Kalau umpamanya kita yang di Depok Jaya, dan ini kan kebetulan kita di Depok Jaya, ya kita membantu kepolisian untuk melihat atau membantu untuk menjaga tentang keamanan ketertiban di lingkungan kita masing-masing. Kira-kira seperti itu. Biasanya yang udah pernah Pokdar Kamtipmas ini apa? Yang tugas apa aja yang sering? Nah gini ya, untuk akhir-akhir ini kan ya mungkin bukan akhir-akhir ini juga dia udah sering terjadi, khususnya di Depok Jaya. Kita sebagai anggota Pokdar Kamtipmas itu sering menggagalkan terjadinya tawuran anak-anak. Nah ini Depok Jaya ini sudah belum sangat bagus, tapi ya sudah cukup bagus lah, udah menurun. Biasanya itu terjadi tawuran, tapi dengan adanya bantuan teman-teman Pokdar Kamtipmas, biasanya kita sering menggagalkan terjadinya tawuran. Nah, itu kegiatannya tuh. Ya ada patroli, ada keliling. Dengan banyaknya anggota Pokdar Kamtipmas kan wilayah kita bisa tercover gitu, untuk membantu pihak kepolisian. Nah, sejauh ini kerjasama apa antara Pokdar Kamtipmas dengan pihak kepolisian? Oh, kerjasamanya khususnya Babin ya, khususnya Babin Kamtipmas itu kita bersinergi. Patroli, kemudian keliling memantau wilayah, kemudian saat umpamanya Idul Fitri ada yang pulang kampung, biasanya kita membantu pihak kepolisian untuk melihat rumah kosong. Nah, kira-kira kerjasamanya seperti itu, seputar keamanan ketertiban. Oke. Di wilayah Depok Jaya ini kejadian apa yang sangat membuat rame gitu sampai viral lah kasarnya? Ada nggak kejadian? Oh, sebelum kita terlalu aktif ya, sebelum Pokdar Kamtipmas itu aktif patroli, itu di Depok Jaya depan SMP 2 atau sepanjang Jalan Sumatera itu paling sering terjadi tawuran. Nah, dengan adanya seringnya kita keliling, ya, bisa dikatakan itu efektivitasnya sampai 90% menurun. Ya. Sangat bagus sih kalau kata saya, sangat bagus dengan adanya Pokdar Kamtipmas. Dan itu udah sangat jarang sekarang terjadi tawuran di wilayah Depok Jaya. Nah, kalau urutan Pokdar Kamtipmas itu, Pak Nasir, paling tinggi itu apa? Sampai ke Depok Jaya itu apa bagiannya? Oh ya, jadi sepengetahuan saya nih ya, sepengetahuan saya, sudah cukup lama ya. Dulu kan Pam Swakarsa terus sudah bisa dikatakan sudah dibubarkan, akhirnya menjadi Pokdar Kamtipmas. Nah urutannya dengar-dengarnya sih ada dibentuk yang nasional ya, tapi itu sosialisasi juga kayaknya sih belum maksimal. Tapi istilahnya untuk kita ini sampai ke Depok Jaya itu tadinya tuh
dari Polda Metro Jaya atau biasa disebut dengan Pengda PMJ gitu, pengurus daerah Polda Metro Jaya. Kemudian ada PMJ itu membawahi beberapa resort. Ya. Kemudian khusus di Depok itu resort Metro Depok. Kemudian turunannya lagi kita di sini adalah Polsek Pancoran Mas atau disebutnya kita sektor Pancoran Mas Cipayung. Ada 2 kecamatan ya, polseknya cuma 1. Kemudian kita berada di bawah Polsek Pancoran Mas Cipayung, jadi subsektor Depok Jaya. Subsektor 76 Depok Jaya. Berarti kalau subsektor itu kelasnya kelurahan. Kelurahan, betul. Oh, jadi per kelurahan ada. Oh, gitu. Per kelurahan, jadi kelurahan Depok Jaya. Kelurahan Depok Jaya. Jadi wilayahnya Pak Nasir ini di kelurahan Depok Jaya aja. Betul. Lingkupnya Depok Jaya. Oke. Depok Jaya. Wah, komunikasi kan banyak nih kayak kita orang bawa HT itu ternyata kan ini anggota Pokdar atau apa gitu. Oh, iya. Emang komunikasinya si Pokdar ini apa? Komunikasi wajibnya lah sebetulnya. Ya, jadi gini, di dalam anggaran dasarnya itu juga disebutkan sih bahwa sistem komunikasi yang dipergunakan oleh Pokdar, anggota Pokdar itu salah satunya adalah handy talkie ya, atau halong timur kalau istilahnya sih yang dipakai di aparat atau termasuk di Pokdar Kamtibmas. Itu bahasa sandi lah, sandinya. Bahasa sandinya gitu ya. Jadi kita handy talkie itu bermacam-macam ya. Bermacam-macam lah. Sekarang udah makin berkembang. Ada HT analog, ada yang digital point to point, ada yang PTT on selular. Sekarang banyak pilihan sih. Nah, untuk kita di Depok Jaya, ini cukup bagus nih, cukup lengkap lah. Wah, sistem komunikasinya gitu. Kita kembangkan lah supaya teman-teman itu bisa berkomunikasi lebih mudah gitu loh, tanpa ada halangan atau tanpa ada batasan jarak. Yes. Nah, kayak begitu. Jadi kita kembangkan terus sistem komunikasi untuk Pokdar Kamtibmas. Untuk di Depok Jaya sendiri, jaringannya apa aja? Nah, di Depok Jaya itu jaringannya ada, orang sebutnya itu VHF ya, Very High Frequency, kemudian ada UHF, Ultra High Frequency, itu di frekuensi 160-an MHz, kemudian di 450-an MHz ya, ada 2, kemudian ada lagi yang sistem digital di UHF, Ultra High Frequency, digital point to point. Kemudian kita kembangkan lagi yang POC atau PTT on cellular, itu menggunakan HT khusus yang menggunakan jaringan internet. Jadi sistem komunikasinya itu sudah tidak terbatas lah selama masih ada jaringan. Nah, kalau yang UHF ini sama VHF ini itu mengcover kemana wilayahnya? Otomatis Depok Jaya aja atau bisa ke pinggiran Depok Jaya? Oh ya gini, kebetulan kan yang mengelola sistem komunikasinya di Depok itu saya, Depok Jaya saya, Kecamatan Pancoran Mas saya, kemudian tingkat resort adalah saya. Nah, khusus Depok Jaya itu kita usahakan jangan jauh-jauh atau jangan keluar dari Depok Jaya. Yes. Ada VHF dan UHF. Kalau untuk Pancoran Mas, ya batasannya sekecamatan Pancoran Mas itu di VHF, Very High Frequency. Nah, yang tingkat resort itu bisa mengcover sekota Depok, bahkan keluar sedikit dari kota Depok lah, itu di UHF. Oh, jadi apa? Berarti resort Depok nih? Resort Depok. Resort Depok punya pemancar sendiri. Betul. Sektor Pancoran Mas punya pemancar sendiri. Depok Jaya punya pemancar sendiri. Depok punya sendiri. Betul. Oh, jadi komunikasinya itu bisa ada tahapan, bisa di lingkungan sendiri, betul, naik ke lingkungan yang lebih kelas ke kecamatan berarti ya. Betul. Kecamatan kita bisa komunikasi, betul, baru ke seluruh Depok. Seluruh Depok, karena kan anggota ini kan cukup banyak ya. Jadi kalau menunggu satu obrolan dan hanya menggunakan satu RPU itu kan lama. Yeah. Jadi makanya di setiap lingkungan itu kalau bisa ada sih satu sistem komunikasi sendiri gitu loh, yang dekat-dekat lah. Tapi nggak boleh jauh-jauh gitu, karena itu kan bisa mengganggu ya, mengganggu daerah lain, wilayah lain. Nah, gini, biasanya nih Pak Nasir, orang itu kalau udah megang ngobrol, itu sebetulnya kegunaannya si jalur frekuensi ini untuk apa? Untuk ngobrol kah? Atau untuk informasi kah? Gitu. Oh ya.
Jadi diharapkan ya kalau frekuensi pemantauan itu nggak boleh dipakai buat ngobrol, tapi dia hanya untuk informasi. Kalau istilah kita itu bahasa sandinya ada taruna, punya ada kemacetan, ada apa namanya kecelakaan. Nah itu bisa mempergunakan jalur frekuensi. Jangan dipakai ngobrol lah kalau untuk frekuensi pemantauan. Ya namanya juga pemantauan, ya hanya memantau. Ya kira-kira itu. Oh jadi emang apa jalur itu nggak boleh buat ngobrol lah. Betul. Gitu. Jadi cuma sekedar informasi aja. Betul. Jalan Margonda macet, Jalan Sawangan macet. Iya. Jangan dipergunakan ya, tapi ya nggak bisa dihindari. Kadang-kadang ada yang belum paham itu dipakai ngobrol ngalor ngidul. Sementara kadang-kadang ada yang berusaha masuk itu nggak bisa tembus. Nah, gitu. Jadi itu harus ada saling pengertian di antara para anggota. Gitu. Oke nih, menarik juga nih obrolan kita dengan Pak Nasir tentang Pokdar Kamtipmas. Tapi karena waktu dan kesibukannya Pak Nasir, nah, kita lanjut lagi episode berikutnya nanti tentang Pokdar Kamtipmas yang lebih dalam. Oke, terima kasih Pak Nasir. Sama-sama. Nanti kita ngobrol lagi. Ya, Oke, pemirsa Ngops, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya di channelnya ini. Oke, sampai jumpa lagi di Ngops, ngobrol ngopi santai.